Betul. Kita baca aja. Baca aja. Iya, ya. Ya udah aku dulu ya. Oke, vektor digunakan ini. Resume matriks dan ruang vektor pertemuan 5. Yang pertama ada materi vektor dulu. Vektor digunakan untuk mengindikasikan kuantitas yang memiliki besar dan arah. Nah, vektor biasanya disajikan dalam bentuk panah. Panjang panah itu besar vektor, arah panah itu arah vektor. Terus ada penyajian vektor. Vektor dengan titik pangkal A menuju titik terminal B ditulis dengan V sama dengan A, B. Mantul suaranya. Kesamaan vektor, jika suatu vektor memiliki arah dan panjang yang sama, ini V sama dengan U, berarti vektornya ekuivalen. Terus penjumlahan vektor ada aturan segitiga. Kalau aturan segitiga itu dari titik pangkal U sampai titik terminal V dijumlahkan. Terus kalau aturan jajar genjang itu langkah-langkahnya geser vektor B sehingga pangkalnya berhimpit dengan ujung vektor A. Lalu gambar vektor A plus B yang berpangkal di titik pangkal dari A dan berakhir pada titik ujung dari B. Alternatif lainnya, pangkal dari A berhimpit dengan B dan A plus B diperoleh dengan metode jajar genjang. Terus ada perkalian skalar. Perkalian skalar itu perkalian sebuah vektor dengan skalar yang merupakan bilangan real. Jika C adalah skalar dan V adalah vektor, maka perkalian skalar, bentar dibenerin dulu salah. Maka perkalian skalar CV adalah vektor dengan panjang C dikali dengan V. Kalau memiliki arah yang sama dengan V, berarti C-nya lebih besar dari 0 atau positif. Kalau berlawanan arah itu C-nya negatif. Kalau C0, V0, berarti C, C dikali V sama dengan 0. Terus vektor di sebelah itu Hmm. adalah sejajar. Pokoknya kalau negatif dari V berarti arahnya berlawanan. Kalau pengurangan vektor sama bisa kayak metode yang ini, yang V. Kalau perlawanan berarti negatif V, gitu-gitu. Sama kayak pokoknya metodenya berlawanan sama sejajar. Kayak ini kan V, negatif V dipindahin ke sini berarti tinggal pakai metode yang segitiga. Yang B ini juga segitiga gitu. Terus komponen vektor, vektor yang berasal dari di titik asal O merupakan vektor posisi. Misal pangkal dari vektor A ditempatkan di titik asal 0 dan titik ujung dari A memiliki koordinat A1, A2 atau A1, A2, A3, maka vektor A ditulis dalam bentuk komponen-komponen A sama dengan A1, A2 atau A sama dengan A1, A2, A3. Kita benerin dulu. Sabar. Terus ada penjumlahan dan pengurangan vektor aljabar. Gambar di sini merupakan menunjukkan bahwa jika A sama dengan A1 A2, B sama dengan B1 B2, maka A plus B sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2. Diasumsikan komponen A dan B itu positif. Kalau mohon maaf Awal, awal doang. diulang. Hal? Dari awal lagi kah, Hal? Enggak, nanti ke save. Kan ini ujuk-ujuk ke record lagi. Berarti nyambung. Oke, oke. Oke, lanjut. Terus ada perkalian aljabar vektor. Dari segitiga kongruen, komponen dari CA adalah CA1 dan CA2. Disimpulkan sebagai berikut. Ya, bisa dibaca sendiri.
Vektor Itu besar dari saja panjang vektor. betul. Besar atau panjang dari vektor V disimbolkan dengan garis V garis atau garisnya ada 2 gitu V. Terus panjang vektor A di R kuadrat dengan A sama dengan A1,A2 berarti akar dari A kuadrat A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Kalau misalnya A-nya ada 3 berarti akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Terus ada vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang 1. Jika A tidak sama dengan 0, maka vektor satuan dari A ditulis UA, memiliki arah yang sama dengan A, yakni UA sama dengan 1 per A atau A per A garis. Tentukan vektor satuan dalam arah vektor 2i min j min 2k. Berarti akar 2 kuadrat plus min 1 kuadrat plus min 2 kuadrat sama dengan 9, sama dengan 3. Sehingga vektor satuannya sepertiga dikali 2i min j min 2k. Berarti 2/3i min 1/3 j min 2/3k. Beres. Manda. Oke, sekarang di perkalian dot product. Definisi 1, perkalian antara dua vektor dan menghasilkan bilangan skalar atau bilangan real. Jika A vektor A1, A2, 3 dan B vektor B1, B2 dan B3, maka perkalian titik A dan B adalah bilangan A dot B dengan A dot B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Nah, contohnya itu tentukan vektor I ditambah 2J dikurang 3K dot vektor 2J dikurang K. Jawabannya berarti I-nya itu menandakan bilangan 1, jadi 1 dikali 0 karena nggak ada angka I-nya. Terus ditambah 2 kali 2, perkalian dari J, dan dikurang 3 dikali min 1 sama dengan 7. Nah, untuk teorema 1, jika A, B, dan C adalah vektor R pangkat 3 dan C skalar, maka A dot A sama dengan vektor A kuadrat. A dot B sama dengan B dot A, atau bisa dibalik-balik. Kemudian ada A dot kurung B ditambah C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Dan seterusnya. Definisi 2, jika theta sudut antara vektor A dan B, maka rumusnya A dot B sama dengan vektor panjang A dikali panjang B dikali cos theta dengan dengan theta lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari pi. Contohnya jika vektor A dan B masing-masing memiliki panjang 4 dan 6 serta sudut antara mereka adalah pi per 3. Tentukan A dot B. Nah, dari jawabannya itu kita masukin ke rumus panjang A, panjang B dikali cos pi per 3. Jadi panjang A-nya itu 4, panjang B-nya itu 6 dikali setengah karena cos pi per 3. Nanti sama dengan 12. Nah, di teorema 2, pada definisi 2 juga dapat digunakan untuk menghitung sudut antara dua vektor tak nol dengan menulis format tersebut sebagai rumusnya itu cos theta sama dengan A dikali B per panjang A dikali panjang B. Buat contohnya, tentukan sudut antara vektor A sama dengan vektor 2 kali 2,2, min 1 dan B 5, min 3,2. Nah, jawabannya itu kita cari dulu panjang A-nya ada dengan akar. Hasilnya itu sama dengan 3. Nah, untuk cari panjang yang B, kita akar juga sama kayak yang panjang A. Hasilnya sama dengan akar 38. Untuk yang A dot B ini dari rumus yang awal. Jadi dikali 2 dikali 5 ditambah 2 dikali min 3 ditambah min 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, sehingga untuk teorema 2 ini diperoleh cos theta sama dengan 2 per 3 akar 38. Nah, untuk mencari sudutnya itu cosnya kita pindah ruas, berarti jadi theta sama dengan cosinus 2 per 3 akar 38 atau 84 derajat. Untuk teorema 3, dua vektor A dan B ortogonal atau tegak lurus jika dan hanya jika A dot B sama dengan 0. Contohnya itu tunjukkan bahwa 2i tambah 2j dikurang k
tegak lurus dengan 5i dikurang 4j ditambah 2k. Jawabannya itu sama kayak tadi, jadi 2i dikali 5i. Tapi i-nya hilangin aja, jadi 2 kali 5 ditambah 2 dikali min 4 ditambah min 1 dikali 2 sama dengan 0. Jika berdasarkan teorema 3, kedua vektor tersebut tegak lurus. Nah, kayak di gambar ini, kalau misalnya A dot B lebih besar dari 0, maka sudutnya lancip. Tapi kalau misalnya A dot B sama dengan 0, tegak lurus. Kalau A dot B lebih kurang dari 0, berarti sudutnya tumpul. Oke, dah. Terus terus ada materi cross product itu Nah, yang perkalian silang antara A dan B, ditulis A kali B dengan ketentuan hasil perkalian berupa vektor di R pangkat 3 atau vektor A dan B hanya berasal dari vektor di R pangkat 3. Definisinya yaitu kayak vektor A1, A2, A3 dan B1, B2, B3, maka perkalian silang A dan B adalah vektor A kali B yaitu A2, A2, A2 B3 dikurangi A3 B2, A3 B1 dikurangi A1 B3, A1 B2 dikurangi A2 B1. Kayak di determinan orde 2-nya ini ada definisikan sebagai kayak AD A dikali D dikurangi B dikali C. Jadi yang A kalau di contohnya tuh jadi kayak 2 dikali 4 terus dikurangi 1 minus 6 yang hasilnya 14. Terus di determinan orde 3 tuh didefinisikan sebagai ke bawah A1, A2, A3 tuh jadi di determinan orga 3 tuh kita misalnya nih kita ngambil yang A1. A1 tuh kan di baris 1 sama di kolom 1. Jadi kita tutup aja di A1 sama kolom 1 yang sejajarnya si A1 yaitu A2, A3 sama B1, C1. Terus kita tulisin lagi si apa namanya? Si matriksnya. Iya kan? Matriksnya kan. Jadi B2, B3, C2, C3. Di A2 juga gitu. Kita tutup yang di kolom 2 sama baris 2. Jadi kita cuma tulisin B1, B3, C1, C3 ditambah A3 juga sama kita tulisin B1, B2, C1, C2. Ya, sebagai contohnya ini. Jadi kita kayak satu tuh kita tutup yang kolom 1 sama baris satunya, terus kita tulis sisanya yaitu 0, 1, 4, 2. Perkaliannya sama kayak yang determinan 2, tinggal 0 dikali 2. Iya, iya kan? Ya tinggal 0 dikali 2, 0, terus 4 dikali 4 dikali 1, 0 dikali 2 dikurangi 1 dikali 4. Jadi hasilnya kayak ini. Jadi 1 dikali dalam kurung 0 dikurangi 4 minus 2 dikali 6 tambah 5 plus minus 1 12 dikurang 0 hasilnya min 38. Terus ke bawah sehingga dari definisi 1 perkalian silang A sama dengan A. Itu apa sih itu? Salah nulis guys. Sebenernya nggak? A1 A1 A1I tambah tambah ini seharusnya ini nih. Sama benar-benar A1I tambah A2J terus tambah A3K dan B sama dengan B1I tambah B2J tambah B3 diperoleh dengan ya ini hasilnya A dikali B sama dengan A2B3 dikurangi A3B2 terus A3B1 dikurangi A1B3 A1B2 dikurangi A2B1. Contoh soalnya di bawah ke bawah itu yang dalam kurung kayak segitiga tuh itu apa sih bacanya tuh? Matriks kan? Matriks 1, 3, 4 kan? Yang kayak ini. yang mana, yang mana? Yang kecil sama dengan lebih besar sama dengan 1, 3, 4 tuh. Itu bacanya matriks kan? Matriks 1, 3, 4. Vektor gak sih? Atau bacanya apa? Vektor bacanya. Iya. Oh ya, vektor. Ya udah berarti tentukanlah A kali B jika A vektor 1, 3, 4 dan B vektor 27, 27 min 5. Jadi jawabnya A kali B yaitu kita dikalikan aja jadi tinggal 3 min 15 min 15 dikali min 28 kali I dikurangi min 5 min 8 J plus 7
min 6K. Hasilnya itu minus 431 tambah 431I minus 43I tambah 13J tambah K. Terus ada sifatnya, sifat 1 yaitu vektor A kali B ortogonal dengan A dan B. Ini bisa ditunjukkan dengan A dikali B kali A sama dengan 0 dan A kali B itu pangkat ya? Pangkat atau kali? Kali B sama dengan plus 0. Buktinya yaitu ini seperti ini yang di bawah bisa dilihat. Terus ada kaidah tangan juga, misalkan A dan B vektor dengan titik pangkal yang sama, pada sifat 1 vektor A kali B tegak lurus pada bidang melalui A dan B, sehingga arah vektor A kali B diberikan oleh kaidah tangan kanan. Contohnya tuh bisa dilihat di gambar bawah, agak ke bawah. Nah, contohnya bisa lihat ya, ini kayak tangan jempol yang digituin. Terus ada sifat 2, jika theta adalah sudut antara A dan B, 0 lebih kecil sama dengan theta, lebih kecil sama dengan pi, maka vektor A kali B dan sama dengan A kali B sin theta. Sifat 3, dua vektor tak 0, A dan B adalah sejajar jika dan hanya jika A kali B sama dengan 0. Lalu sifat B itu ada A, B, C, vektor dan C skalar, maka A kali B sama dengan minus B kali A, C A kali B sama dengan C kali A kali B sama dengan A kali CB. Terus yang ketiga tuh ada A dikali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Terus yang keempat ada A plus B dikali C sama dengan A kali C plus B kali C. Terus yang di 5 tuh kalau yang tanda ini apa sih? Tanda bintang ini apa sih bacanya, guys? Kenapa kayak gini? Bintang itu apa? Kali. Cross gak Pangkat. sih? Apa? Kali atau cross? Kan itu kan Cross ya? materi cross produk, ya nggak sih? Oh Nggak iya, tahu ya, sih. benar-benar cross, benar-benar ya. Kayaknya ya, menurut pendapat saya, jadi A kali B sama B kali C sama dengan A kali B cross C. Terus yang 6 tuh, yang sifat ke-6 tuh A dikali B kali A dalam kurung B kali C sama dengan A kali C, B dikurangi A, B, C. Ya udah beres. Kita udah. Terus Oke, sekian dari kami. mungkin Sekian sekian, dari kami. ya mungkin sekian dari kami. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh.